Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah Al-Kamilah dari Prodi PGMI 3B Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Mengantin Gresik. Di sini saya akan menjelaskan hadis ke-27 yang berjudul merubah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' bi lisanihi wa illam yastati' bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa di antaramu melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Bila tidak mungkin, hendaklah berusaha memperbaikinya dengan lisannya atau dengan menasihatinya. Dan bila tidak mungkin, hendaklah memperbaikinya dengan mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hatinya atau meninggalkan kemungkaran tersebut. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang siapa yang melihat kemungkaran. Kita tidak mencari suatu kemungkaran, tapi yang melihat suatu kemungkaran di sekeliling kita. Kita mempunyai kewajiban untuk falyughayyirhu, untuk merubahnya. Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahwasanya ada 3 cara untuk merubah suatu kemungkaran. Cara yang pertama adalah dengan tangan atau dengan kekuasaan yang kita miliki. Ketika seorang ayah melihat anaknya berbuat kemungkaran, maka ayah tersebut punya kekuasaan. Bagaimana kedudukan orang tua terhadap anak? Ketika suami tahu istrinya berbuat suatu kemungkaran, maka suami mempunyai kekuasaan sebagai seorang suami. Ketika seorang ustadz atau ustadzah melihat anaknya berbuat kemungkaran, anak didiknya berbuat kemungkaran, maka dia mempunyai kemampuan untuk merubahnya. Yang kedua adalah dengan lisan kita, atau bisa disebut dengan menasehatinya dengan kata-kata yang baik. Contohnya, kita melihat seorang anak kecil yang berkata kotor, maka yang harus kita lakukan adalah menasehatinya dengan kata-kata yang baik dan tidak kasar kata-katanya, sehingga anak tersebut bisa patuh dan menurutinya serta tidak langsung memarahinya, tapi harus menasehatinya dengan baik. Yang ketiga adalah dengan mengingkari hati. Maksudnya adalah mengingkari itu hati kita ingkar terhadap kemungkaran tersebut. Kita harus meninggalkan suatu kemungkaran tersebut. Tambahan dari penjelasan hadis ini adalah dalam merubah suatu kemungkaran, tidak harus satu orang dirubah oleh 100 orang. Ketika kita melihat fulan berbuat mungkar dan ada yang menasihatinya, maka yang lain tidak berkewajiban untuk menasihatinya lagi. Di zaman modern ini, banyak sekali cara untuk mencegah kemungkaran. Contohnya, saat kita bisa menulis di blogspot atau di website, kita bisa mencegah kemungkaran dengan tulisan. Bukankah Rasulullah juga pernah menulis surat untuk Raja Najasyi sebelum Raja Najasyi Islam? Kesimpulan dari hadis ini adalah ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka ada 3 cara untuk mencegahnya. Cara yang pertama adalah dengan tangan atau dengan kekuasaan kita. Cara yang kedua adalah dengan lisan kita atau dengan menasihati. Cara yang ketiga adalah dengan mengingkari dalam hati kita atau meninggalkan suatu kemungkaran tersebut. Sekian penjelasan hadis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.